Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang ini ya, siang menuju sore, kita bisa berjumpa kembali melanjutkan perkuliahan kita. Nah, jadi kalau kita tidak membahas aspek hukumnya, aspek hukum dalam pengertian fikihnya, kita akan membahasnya dari sini nih, ya. Jadi tentang pasar modal, tentang ini sebentar, sebelum ke situ, ke sini dulu deh. 2011. Ini ada yang 2007. Ini ya. Nih. Jadi 95, 2007 dan 2011. Ini ya. Sekarang kita lihat yang 95 dulu. Nih. Ini ya, saya perbesar. Jadi ini ya. Oke. Ini konsiderannya bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Nah ini ya. Jadi makanya di awal kemarin kita membicarakan jangan dulu portofolio, tapi investasi dulu, gitu ya. Jadi investasi dulu, baru kemudian portofolio. Nah, oke, dan di sini juga dieksplisitkan ya terkait dengan konsep investasi ini seperti ini. Ini contoh aja ya, ini contoh. Jadi seperti apa konsep investasi ada dalam dalam undang-undang ini, ya tinggal searching aja ya. Tinggal searching aja nih. Sini ada ya. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang dan seterusnya. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Nah, investasi kolektif kan fikihnya musyarakah. Oke? Nah, yang kayak gitu. Kalau Anda belum di sebelumnya, di mata kuliah sebelumnya, ya mari kita lihat agar alur belajar kita dan kompetensi saudara adalah hukum ekonomi syariah atau muamalah ya, dulu muamalah nomenklaturnya itu menjadi utuh. Jadi fikih itu bagaimana kita bisa melihat fikih secara utuh, berarti ada aspek normatif ya, ada aspek normatif, ada aspek fikihnya. Aspek normatif itu ya tafsir hadis, pendapat para ulama ya, dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu, fatwa-fatwa para ulama yang ditulis oleh dalam karya mereka. Kemudian bagaimana kita melihat istinbatul ahkamnya, bagaimana para ulama menarik kesimpulan bahwa hukum investasi ini menjadi boleh, kan gitu ya. Itu kan secara kosakata investasi itu nggak ditemukan zaman Nabi, tapi musyarakah, mudharabah, kerjasama, akad itu sebelum Nabi lahir itu sudah ada ya. Dia mudharabah itu kan
yang sering dijadikan contoh kan mudorobah ya, yang sering dijadikan contoh itu mudorobah. Mudorobah itu jauh jauh hari ya jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, jauh-jauh tahun ya, bahkan jauh-jauh abad itu sudah ada ya, jauh-jauh abad sudah ada. um, dan itu menjadi apa, kita bisa menemukannya dalam tradisi Romawi. Dan nama mudorobah dalam bahasa dalam tradisi Romawi itu komenda ya. Oke, mari kita lihat ya, mari kita lihat ya, mudorobah. Mudorobah means komenda. Hmm. Hmm. Mukorodoh atau komenda. Ini ya, dengan komenda. Ini ya. Jadi di sini ada nih Wiro. Nah, ini ya. Kita lihat nih. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini ya. Komenda by the certain theory, the new komenda partnership become dominant of terus di sini ada ya. Oke. Nah, in contrast with the medieval compagnia and the Islamic partnership, Syirka, ya, the investing partner, tuh, ini kan investasi, partner investasi in a komenda was not liable for the enterprise's obligation to third parties and might or might not participate in the venture management. Ya, in Genoa, tahu Genoa ya, di Italia ya, ada klub sepak bolanya tuh. For example, Komenda ya operated bos terus sampai mana muslimnya nih. Nah, mari kita lihat yang muslimnya di sini nih. Ya, nih. The Muslim equivalent of the Komenda partnership. Ini nulisnya Kuirod yang benar, Kirod ya. Or Mudorobah. That's from the 7th century and persisted into modern day. Jadi sejak abad ke-7 sampai sekarang. Probably because Islamic law did not development more sophisticated means of business association. Ya, bukan ini masalahnya. Masalahnya kan kita ini mau melakukan pembaharuan, itu kan kalau memang harus diperbaharui. Kalau tidak, tidak usah diperbaharui. Ya, itu istilahnya. Ya, ini agak nggak enak nih ya. Did not develop more sophisticated means. Ya, bukan persoalan sofistikasi atau tidak ya, kita mengganti nama itu kalau sudah sesuai ya, sudah ya, kita gunakan sampai sekarang ya, kita gunakan sampai sekarang itu. Jadi kan kita punya prinsip al muhafazah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kalau yang al-qadimnya, yang terdahulunya itu sudah solih, sudah kita muhafazah saja, ya. Kita lanjutkan, kita amankan, kita pergunakan, ganti nama untuk yang sudah baik kan lebay ya. Jadi biar nggak lebay lah, gitu. Biar nggak lebay ya sudah kita gunakan gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi ini ya, ini salah satu referensinya. Nah, ini kalau Anda mau kutip, ya ini tinggal kutip ya. Kalau Anda mau kutip tinggal kutip. Tuh halamannya ada ya. 481 bukunya ini nih. Tentang buku ini kita lihat. Ya, Oxford Encyclopedia of Economic History volume 5 tahun 2003. Oke. Ini editornya Joel Mokir ya. Bacanya Mokir atau Mokair ini. Ini ISBN-nya ada. Jadi kalau ISBN-nya ada, ini kan tinggal copy. Ya. Tinggal copy. Nanti buat tugas bikin makalah ya. Nah, tugas bikin makalahnya kan begini aja. Tuh.
Soteronya diaktifkan. Oke. ISBN-nya pastikan di sini, enter. Muncul nggak nih? Kalau nggak muncul manual. Oke, ya. Sambil menunggu Sotero, ya, sambil menunggu Sotero kita kembali ke sini. Jadi ini ya, ini sudah ada, sudah sudah tersedia halaman 481-nya gratis ya. Yang ini gratis. Kalau yang tadi itu bayar itu, ya, ada beberapa halaman yang gratis tapi ya apa boleh buat ya. Ini nih, ada ya. Udah masuk. Kayaknya terhalang oleh wajah saya ya di layar. Ini ya. Nah, set. Ini ya. Nah, ini kan ini ensiklopedianya E-nya kecil nih. Ini dibuat title case dulu deh. Nah ya. Ini kita copy. Kita masuk ke naskah kita. Ya. Kita bikin dummy teks. Bikin dummy teks. Ya, anggap saja ini naskah kita ya yang barusan itu. Komenda dalam mudharabah dalam tradisi Romawi disebut dengan komenda. Oke. Klik Zotero, add edit citation. Ya. Pilih yang UIN Sunan Gunung Jati, oke. Oke. Paste di sini. Oke. Halaman berapa tadi? Mari kita lihat. 481 ya. 481. Halaman 481. Enter. Enter. Apa tuh? Tuh. Itu ya. Nih bikin makalah. Nanti bentar lagi saudara bikin skripsi kayak gini aja. Ya, tuh, nggak usah ngetik-ngetik. Nah, gitu ya. Ini saya turunkan. Oke. Nah, gunakan untuk semua referensi, tinggal nulis daftar pustaka. Daftar pustakanya, klik ini. Set. Oh, jadi. Ya, jadi ya. Oke, ini ada yang harus diedit dikit nih. Ya. Di Oxford, ngeditnya kembali ke sini, ke Zotero. Nih, Oxford ini ya. Nih, kan satu ketuk tuh. Mundurkan aja dikit. Enter. Nanti ini kita refresh. Ini mundur otomatis nih, dua ini nih ya. Mundur otomatis nih. Tuh. Oke. Gitu ya. Iyalah. Gitu. Ya, setahu saya Anda mestinya dapat pelatihan ini dari kampus kita, setahu saya ya. Ya, kenapa saya tahu? Kan anak saya juga dapat pelatihan. Jadi kalau Anda udah dapat jatah pelatihan, emang anak Pak Anton kuliah di UIN? Iya, udah lulus sekarang. Ya, berarti Anda juga dapat ya. Berarti Anda juga dapat. Mungkin Mendeley yang dilatihkan ke mahasiswa itu Mendeley, sama aja. Mendeley, Zotero sama aja. Oke, nah sekarang kembali ke sini. Jadi, oke, sebentar. Oke. Nah, jadi aspek fikihnya ini adalah Quran, kemudian hadis, kemudian pendapat para ulama, ya. Setelah itu istinbat, ya. Setelah itu tatbik, ya. Setelah itu ini tatbik ya, tatbik. Setelah itu taknin.
Setelah taknin, nah ini tanzim ya, tanzim. Nah, gitu. Jadi kalau untuk investasi Anda belum dapat ini ya biar utuh hukum investasi dan hukum investasi dan portofolio itu kita akan bahas ya. Saya sambil jalan aja ya, sambil jalan gitu. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena begini saudara, andai kita menemukan landasannya dalam Al-Qur'an dan sunnah dan hadis ya. Jadi ini hadis atau sunnah ya. Hadis atau sunnah. Kalau kita menemukan landasannya, berarti kita tinggal melakukan interpretasi fikih ya. Kita tinggal melakukan penjelasan secara aspek fikih terkait dengan investasi dan portofolio itu. Tetapi kalau tidak ada, ternyata tidak ada ayat ataupun hadis yang secara eksplisit menyebutkan investasi, menyebutkan penanaman modal. Berarti ada dua kemungkinan kita membuat narasi fikihnya. Kemungkinan pertama kita menggunakan kias, dikiaskan dengan fenomena yang ada sejak zaman Nabi pada saat wahyu turun, pada saat Nabi hidup, pada saat Nabi berinteraksi ekonomis dengan masyarakat yang ada, terutama di Madinah ya, karena di Mekah kan kita tahu dalam sejarah Nabi dan kaum muslimin di Mekah itu berada dalam tekanan yang luar biasa, dalam pemboikotan, dalam persekusi, penyiksaan, bahkan pembunuhan kan oleh kafir Quraisy itu. Meskipun Nabi sendiri kan Quraisy, ya, Nabi sendiri kan Quraisy itu, Nabi sendiri adalah Quraisy, tapi ketika setelah pemboikotan itu terjadi, maka ketika muncul kosakata Quraisy itu baina Quraisy wal mukminin wal muslimin ya. Nah, itu menjadi ada pemaknaan tersendiri ya, menjadi ada pemaknaan tersendiri kalau ditemukan ungkapan frasa klausa baina Quraisy wa mukminin ya, wa kaum mukminin atau muslimin, berarti yang dimaksud Quraisy itu adalah kafir Quraisy, orang-orang yang menentang Nabi ya, termasuk Abu Jahal atau terutama Abu Jahal ya, dari kalangan keluarga Nabi sendiri, jangan lupa itu ya. Dan Quraisy itu adalah memiliki pertalian darah ya, Bani Umayyah, Bani Abbas, Bani Hasyim itu semuanya memiliki pertalian darah. Dari satu keturunan Nabi Ismail ya, itu seperti itu. Nah, ketika kita melihat, andai kita baca buku, baca artikel, baca tulisan pertikaian antara Quraisy dengan kaum muslimin, yang dimaksud Quraisy di situ adalah orang-orang Quraisy yang menentang ajaran Nabi, dan kaum muslimin itu adalah kaum muslimin yang menerima ajaran Nabi baik dari kelompok Quraisy ataupun bukan. Gitu ya, itu. Baik. Jadi itu. Insya Allah nanti saya akan carikan dulu ayat Qur'annya, kemudian hadisnya ya, atau aspek sunnahnya. Kemudian nanti kita lihat fatwa para ulama ini ya. Kita lihat fatwa para ulama. Kemudian bagaimana beristinbat. Ya, bagaimana beristinbat. Kayak begini. Saudara-saudara kan sudah dapat mata kuliah kaidah lugawiyah ya, kaidah bahasa, kaidah hukum, kaidah bahasa dari teks-teks hukum itu. Contoh, kalau belum, tolong sampaikan belum Pak. Contoh ya, khuz min amwalihim shadaqatan. Ya, seperti itu ya. Khuz, ini contoh aja nih. Khuz min amwalihim. Ya mohon maaf nih, saya ngetiknya pakai mouse jadi ya, khuz min amwalihim shadaqatan. Anggap saja benar lah ya nulisnya ya. Gitu. Nah, khuz di sini adalah fi'il amar. Ya. Fi'il amar, lihat kaidah yang ada apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Kaidah kedua, al-aslu fil amri lin nadab. Jadi tidak semua amar itu wajib. Ada juga amar yang kemudian menjadi sunat. Bahkan ada juga amar yang kemudian menjadi boleh-boleh saja. Nah, gitu ya. Itu. Nah, kapan ini menjadi wajib? Pada saat
pada saat ada karinah lain, ada petunjuk lain yang bisa dihubungkan, yang bisa digabungkan, yang bisa di mix ya, di mix, di oplos. Mohon maaf ini menggunakan istilah oplos ya. Mohon jangan ya jangan salah paham ya itu. Di mix ya, di mix itu apa istilahnya dulu? Dikocok ya, ya dikocok ya, dikocok, di blender ya, di blend sehingga dari sini uh, pada saat istinbat muncul aspek fikihnya bahwa zakat adalah wajib. Gitu. Kan dalam ayat ini tidak disebutkan zakat itu wajib. Tapi dalam ayat ini disebutkan atau ayat ini menggunakan atau kalimat ini yang kemudian kita tahu bahwa ini adalah ayat Al-Qur'an menggunakan fi'il amar. Gitu ya. Menggunakan fi'il amar. Oke. Nah, kemudian apa istilahnya? Emang Pak Anton ada fi'il amar yang jadi boleh? Boleh, ada. Contohnya apa? Ini ayat muamalah juga. Ya, faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Nah, fantasiru ya. Jika salat Jumat sudah ditunaikan, ini ya. Fantasiru gitu ya. Fantasiru ini fi'il amar setelah sebelumnya ada larangan, sehingga muncul kaidah al-amru ba'dan nahyi al-ibahah. Itu ya. Jadi kalimat perintah setelah larangan, ya kan sebelumnya larangan tuh. Wa'izana ada itu wa'izanu dia lis salat ini yaumil Jumat. Fasau ila zikrillah wazarul baik. Tinggalkanlah jual beli. Berarti ada larangan jual beli. Nah, faiza qudiyatis shalah fantasir fil ard. Jika sholat Jumat itu sudah ditunaikan, fantasir fil ard. Maka bertebaranlah kembali. Nah, bertebaranlah kembali itu berbeda muatan hukumnya dengan yang ini. Ya. Dengan khuz, kan ini sama-sama fi'il amar. Yang ini fi'il amar, yang ini fi'il amar. Yang ini kalimat perintah, yang ini kalimat perintah. Tapi muatan hukumnya beda. Ini menjadi wajib ke sini. Yang ini menjadi boleh saja. Itu ya, boleh saja. Ya tentu saja ada peluang untuk tetap wajib, ada peluang. Andai misalkan proses transaksi muamalahnya di sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu masih menggantung, berarti wajib diselesaikan. Jadi wajibnya adalah wajib menyelesaikan transaksi yang belum selesai. Ya, boleh jadi sunnah saja ya ketika tidak ada hal-hal yang lebih wajib yang kemudian harus ditunaikan, maka kembali ke hukum asal. Ya, nah jika kita mau berlibur, gitu ya, mau berlibur, ya ini silakan berlibur kan? Karena apa? Karena apabila kita menggunakan kaidah al aslu ba'dan nahyi, al amru ba'dan nahyi al ibahah. Jadi perintah setelah larangan itu menunjukkan kebolehan untuk kembali melakukannya. Maka kalau boleh, berarti kita boleh memilih antara melanjutkan ataupun tidak. Nah, gitu ya. Jadi sama-sama menggunakan fi'il amar, yang satu hukumnya tetap wajib, atau yang satu hukumnya jadi wajib, yang satu hukumnya jadi boleh, ya. Dengan kondisi yang lain, misalkan ada hukum lain di antara wajib dan boleh, yaitu sunnah. Oke, nah jadi ini istinbat. Sekarang tatbiknya bagaimana? Bagaimana penerapan hukumnya? Nah, kalau penerapan hukumnya ini masuk ke dalam aspek-aspek manajerial, ya. Jadi action itu adalah aspek-aspek manajerial, gitu ya, action itu. Nah, kalau taknin ini sudah masuk ke legislasi,
Gitu ya. Kalau taknin ini sudah masuk ke legislasi. Nanti kapan-kapan saya bikin PowerPoint lah ya. Ini kan whiteboard nih. Ya. Nah, ketika legislasi, saudara dapat mata kuliah legal drafting. Halo? Halo, Dita. Ini yang muncul Dita nih di layar saya. Dita Nirvana atau yang lain lah silakan. Dapat siapa Lutfi? Gimana Pak? Adanya kontrak drafting Pak. Oh iya, sama aja legal drafting atau kontrak drafting ya. Pokoknya drafting lah ya. Drafting itu intinya adalah bagaimana menurunkan klausa-klausa yang sifatnya masih dalam bentuk sumber ya. Ya kayak barusan lah, khudz min amwalihim shadaqatan. Ya. Saudara bisa lihat KHS. Dalam KHS, dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, itu ada klausa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan. Nah, gitu. Ya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan. Ini melalui proses ini nih. Dari sini ke sini, atau lihat dulu, sebentar. Hadisnya mana? Dari sini, ya, khudz min amwalihim shadaqatan. Kan khudz ini perintah ke Nabi. Ya. Ambillah oleh engkau Muhammad min amwalihim, dari harta mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang kaya itu, shadaqatan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka itu. Kenapa? Karena konon asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya ayat itu ada kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang ketika diambil zakatnya itu menjadi apa? Mengeluh lah, mungkin mengeluh atau fragmentasinya tidak terlalu baik ya, gelisah dan seterusnya. Ya, kemudian masih dalam lanjutan ayat ini Allah berfirman, washolli alaihim, dan doakanlah oleh engkau Muhammad. Siapa? Mereka itu orang-orang yang hartanya yang sudah melewati nisab itu diambil zakatnya, ya. Nah, kenapa harus didoakan oleh Nabi? Inna sholataka sakanul lahum. Karena doa engkau wahai Muhammad sakanun ya, sakanul lahum itu diidghamkan. Sakanul lahum, membuat mereka tenang, menghadirkan ketenangan bagi mereka. Gitu. Didoakan oleh Nabi lah. Gimana nggak tenang ya? Gitu. Yang asalnya resah, gelisah, aduh harta saya berkurang ya, udah capek-capek usaha, tiba-tiba harus dikeluarkan. Gitu ya. Gitu. Kemudian didoakan oleh Nabi, washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ya, doakanlah oleh engkau Muhammad, sesungguhnya doa engkau itu membuat atau menghadirkan ketenangan bagi mereka. Nah, seperti itu. Nah, itu kemudian Nabi melakukan itu. Kemudian dilihat oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kemudian mengartikulasikan itu. Mengartikulasikan apa yang terjadi setelah ayat ini turun dengan perkataan farodho. Saya baca aja ya, nggak usah ditulis lah ya. Farodho Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri. Ini terkait dengan zakat fitrah. Jadi ketika Abdullah bin Umar itu mengartikulasikan apa yang dilihatnya, itu terkait dengan zakat fitrah. Jadi farodho Rasulullah, Ibnu Umar mengatakan Rasul memfardukan. Jadi kalau Rasul memfardukan, sekalipun itu dikatakan oleh Ibnu Umar, itu hadis mauquf bihukmil marfu. Gitu ya. Jadi ulumul hadisnya keluar lagi nih. Hadis mauquf bihukmil marfu. Hadis mauquf tetapi hukumnya marfu sampai kepada Nabi. Bukan bukan mauquf murni. Karena sahabat mengatakan apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya dari Rasul, itu bukan Rasul yang mengatakannya. Oke, jadi Qurannya checklist, hadisnya checklist. Nah, kemudian fatwa ulamanya gimana? Nah, fatwa ulamanya ini harus dicari, harus dilihat dalam kitab-kitab fikih, ya, harus dilihat dalam kitab-kitab fikih, itu.
Jadi ketika Ibnu Umar mengatakan farada Rasulullah SAW zakat al-fitri, maka dalam kitab-kitab fikih secara eksplisit dikatakan dengan apa? Masyru'iyatuz zakah, ya. Masyru'iyatuz zakah. Tentang disyariatkannya zakat itu seperti apa. Lahirlah kemudian istilah wajib, ya. Yang tatawunya tidak disebut zakat tapi disebut sedekah saja. Nah, itu sudah wacana fikih tuh, ya. Sudah wacana fikih yang ada di kalangan pendapat para ulama ini, ya. Jadi yang wajib itu jadi zakat, yang tatawu itu jadi sedekah namanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika menyimpulkan wajib itulah istinbat. Ketika dilaksanakan ngangkat amil dan lain sebagainya itulah tatbik. Ketika diundangkan itulah takmin, ya. Ketika masuk dalam sistem kenegaraan itulah yang dimaksud dengan tanzim, ya. Itu. Nah, tadinya saya pikir kita berbicara investasi itu di sini, ya. Tapi kalau aspek ini nih untuk investasi, ya. Nah, saya ganti dulu warna. Nah, aspek ini untuk investasi belum disinggung, karena di S2 saya juga mengajar ini bersama Pak Iwan, ya. Maka saya ingin memperkenalkan lah, ya, atau kita pelajari dulu aspek ini, ya, baru kemudian nanti aspek investasi kontemporernya dan khusus pada aspek hukum. Sementara bahannya kan sudah saya kirim, ya, paling tidak sudah saya tampilkan barusan. Mana ini? Nah, ini, ya. Nah, ini, nah, jangan dulu ke sini. Mana tadi? Nah, ini dulu dari tahun 95, ya. Dari tahun 95, kemudian lahir Undang-Undang 2007, kemudian lahir Undang-Undang 2011, ya, tentang OJK. Ini kan investasi itu sekarang ada di bawah OJK. Oke, ya. Oke, jadi di 2005 di 95 seperti ini, di 2007 seperti ini. Mari kita lihat. Ini, ya, nggak ada, tidak ada istilah investasi di 2007. Kenapa? Karena ini sudah diterjemahkan ke dalam penanaman modal. Jadi kosakata investasinya nggak ada. Sekarang di 2011, mari kita lihat. Nah, sama. Tidak sama, ya. Kalau modalnya ada nggak? Modal. Nah, ini, ya. Ada, ya, pasar modal. Oh, ada 50. Penanaman modal ada nggak? Langsung penanaman modal. Pemodal di pasar modal tuh ada. Pemodal di pasar modal, ya ini investor atau bukan investor. Apa? Oh, nggak ada, ya. Investasinya nggak ada. Jadi pemodal nggak ada. Oke, ya. Pemodal. Nah, ini konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya atau memanfaatkan jasa pelayanan yang tersedia. Nah, ini yang kemarin kita bahas itu, ya. Konsumen itu, ya, konsumen yang menanamkan modalnya di pasar modal, di lembaga investasi adalah orang yang konsumsinya lebih kecil, lebih sedikit dari pendapatannya. Atau dengan kata lain, yang pendapatannya, yang income-nya lebih besar dari konsumsinya. Maka dia punya saving, punya tabungannya positif. Nah, selesai di situ ekonomi makro, masuk sekarang ke ekonomi keuangan. Ya, ekonomi keuangan menjelaskan bahwa ada dua bentuk
ada dua bentuk tabungan. Apakah itu memang ditabung di bank atau diinvestasikan, atau kemudian diinvestasikan. Nah, saya harus menggunakan kata kemudian karena apa? Karena ada jeda, ya. Atau kemudian diinvestasikan di lembaga-lembaga investasi itu. Dan sekarang undang-undangnya adalah ini, ya. Undang-undangnya ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat konsideran pertama nih, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan itu ya, bahwa setiap warga negara, setiap individu itu menempati hak, posisi, kedudukan yang sama di mata negara atau di mata hukum. Jadi siapapun kita, tanpa melihat unsur SARA. Karena tanpa melihat unsur SARA, maka siapapun kita, ya, mau Sunda, Jawa, Batak, Minang, termasuk etnis-etnis non pribumi, kalau sudah menjadi warga negara, ya sudah, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini paling tidak 3 undang-undang inilah ya, 3 undang-undang ini yang akan kita lihat terkait dengan pasal-pasalnya. Nah, ini sekedar berbagi aja. Anda saudara lanjut S2, S3, maka saudara boleh mengkritisi undang-undang yang ada. Ya, kalau sekarang dia satu skripsinya cukup menjelaskan lah, ya, cukup menjelaskan. Tapi kalau sudah S2, S3, S2 apalagi S3 lah. Nah, undang-undang yang seperti ini boleh dikritisi nih, ya. Oke, sekarang kita lihat di OJK ada syariah nggak? Ada nih. Oh, ya. Perbankan adalah segala satunya kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah. Ini 1, 2. Ini nih. Pasal 1 angka 15. Oke. Oh iya, tahun 2000 tentang perbankan syariah ya. Ini. Oh, ternyata ada lah di sini ya, gitu. Itu ya, gitu. Jadi oke. Oke. Nanti saya tetap akan mencari juga barangkali ada. Tinggal nanti kita lihat PP ya, PP. Kan undang-undang itu harus ada PP-nya, ya. Kita juga akan lihat bagaimana PP itu ada, bagaimana isi PP itu, bagaimana isi PP sebagai apa? Turunan dari, bukan turunan ya. Ya bolehlah disebut turunan. Sebutnya bukan turunan, sebagai konsekuensi dari lahirnya undang-undang, dari ditetapkannya undang-undang. PP itu adalah sesuatu yang tak dapat dipisahkan, ya. PP itu sebagai sesuatu yang tak dapat dipisahkan. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nah, gitu ya. Oke, bukunya tadi 2 ya, saya udah kirim. Yang 1 gratis, yang 1 silakan beli. Nggak sampai 50.000, tapi nggak tahu pajaknya berapa tuh, Pak Jarin tuh dari Google Book itu. Pajaknya kalau pajaknya berapa? 21%, 50 ya 65.000 ya, kurang lebih 65.000 lah. Nih, jadi kalau sudah dibeli enak kayak gini nih, bentar. Nah, gini kan, Anda tinggal baca aja. Tuh, 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 ya. Jadi ini materi kuliahnya nih mulai dari bab 1 sampai sampai bab 10 sampai penyelesaian sengketa. Sama yang gratisan juga tadi gitu ya. Ini yang gratisan nih. Nah, ini yang gratisan nih. Ya. Ini kayaknya disertasi ini. Tinjauan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang tadi itu ya. Nah, ini. Oh, ya, pengertian jenis investasi atau penanaman modal. Ya, ada jangka panjang, ada jangka pendek, ada tak langsung, ada tak langsung. Yang tak langsung dikenal dengan portfolio investment. Nah, ini. Ya, jadi investasi dulu baru portofolio. Ya.
Oke, perkembangan penanaman modal di Indonesia bagi yang ingin tahu sejarahnya, no, seperti itu tuh, ya. Nih masa penjajahan, ya. Jadi masa penjajahan, ya dari aspek geopolitik itu penjajahan. Tapi kalau dari aspek ekonomi itu orang Portugis, orang Belanda, orang Inggris datang ke wilayah Asia itu investasi. Cuman karena pada saat itu kan belum ada hukum internasional ya, ya investasinya menggunakan hukum rimba gitu. Gitu ya. Nih, masa pendudukan Jepang. Bentar, saya perpisah dulu. Nah, ya, masa pendudukan Jepang, revolusi Orde Lama, Orde Baru 1998 sampai sekarang. Sekarang itu pada saat buku ini ditulis ya. Pembaharuan undang-undang penanaman modal. Nah, ini ya, tadinya kuliah kita itu ya di sini aja nih. Tapi kalau Anda merasa belum tersentuh aspek fikihnya, ya saya wajib menyampaikan itu. Penanaman modal, pengertian, ada modal dalam negeri, ada modal asing. Pengertian modal, modal itu apa sih? Gitu ya. Itu. Ada istilah modal dengkul. Apa jualan dengkul atau apa? Gitu ya. Itu. Badan hukum, badan usaha, perizinan. Nah, ini masuk ke semuanya di sini nih ya. Fasilitas penanaman hak atas tanah, itu ada hak milik, HGB dan seterusnya. Ekspor impor. Nah, ini joint venture. Nah, ini bentuk kerjasama, ini sirkah ini ya, sirkah ini joint venture, joint enterprise, ya, sirkah hujuh, sirkah abdan, kan gitu, ya, production sharing, ya, apa? Kan ada salam, ada istisna, kan gitu ya kalau dalam fikihnya. Itu oke, penanaman modal dalam negeri, asing, terus perizinan, kebijakan. Nah, ini kan sanksi dan penyelesaian sengketa. Jadi kalau dari aspek materi, saudara kuasai 2 buku ini, cukuplah ya. Itu. Gimana caranya? Bikin makalah ya. Ya, bikin makalah itu kan saudara baca beberapa kali tuh. Nanti seperti apa? Nantilah ya, kita akan sampaikan bentuknya. Yang jelas ya. Ini ya, yang jelas. Ini contohnya ya. Contoh bagaimana melacak sumber. Kan saya barusan berapa detik tuh sampai ke sini kan, terkait dengan Komenda itu ya. Gitu. Pak Anton kok bisa cepet? Ya, jam terbang. Ya. Jadi kalau Anda ingin bisa cepat seperti barusan itu ya, ya jam terbang aja. Jadikanlah Google itu Google itu sebagai perpustakaan online kita. Google Books itu ya, Google Books, Google Scholar, jadikanlah itu sebagai perpustakaan online kita. Kalau nggak nemu, baru kontak saya ya, kontak Pak Zarin. Ini bagaimana nih tentang portofolio, kok saya nggak nemu di Google. Nah, itu. Asal benar-benar nggak nemu ya. Kalau ternyata nanti saya lacak juga saya dapat, berarti jam terbang melacaknya yang harus ditambah. Gitu ya. Udahlah, cukup. Waduh, ternyata halo-halonya 1 jam ya. Lumayan juga tuh ya. Halo-halo 1 jam, cukup lah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Biasanya yang ditanyakan itu gini, Pak, teknis bikin makalahnya gimana? Nanti saya kasih tahu ya, seperti apa ya. Bikin makalahnya seperti apa? Nggak jauh beda dengan dosen lain. Ya, nggak jauh beda dengan dosen lain. Bedanya mungkin nanti saya akan perkenalkan format jurnal. Ya. Jangan kalah sama mahasiswa Usuluddin. Ya, saya jealous itu sama mahasiswa Usuluddin tuh. Skripsinya aja sudah diganti jurnal tuh. Wah, masa kita nggak bisa? Bisa lah, ya. Gitu ya. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak Zarin, ada yang mau ditambahkan, Pak Zarin? Paling mengenai absen, ya. Mengenai absen mungkin bisa diulang untuk 2002-11-302. Nanti saya bentar.
Ya, siapapun silakan mengulang lah ya. Nah, untuk ngisi absen bisa di kelas ini untuk sekarang ya, silakan. Di 20211 3020 11161. Jadi ini baru muncul kelas ini, sebelumnya minggu kemarin belum ada. Oke. Minta air. Oke. Oke. Jadi udah dapat gambaran ya materi perkuliahan kita seperti itu. Andai kita masih membutuhkan ayat Qurannya apa kan gelar saudara nanti kan sarjana hukum. Nah, sarjana hukumnya dari Fakultas Syariah dan Hukum, bukan dari Fakultas Hukum Unpad. Ya, karena dari Fakultas Syariah dan Hukum, maka aspek syariahnya harus nampak menjadi ciri khas saudara. Aspek syariah itu aspek fikih. Apa isinya? Yaitu Anda tahu tafsir ahkamnya, kan mata kuliah tafsir ahkamnya sudah ya. Anda tahu hadis ahkamnya, Anda tahu fikihnya, Anda tahu kaidah-kaidahnya, ya, Anda bisa memahami bagaimana istinbat ahkam terkait dengan investasi dan portofolio ini. Dan Anda, ini mohon maaf ya, Anda misalkan dari dosen lain Anda belum dapat itu, boleh ini diterapkan di semua mata kuliah yang Anda bawa, yang Anda ambil ya, yang Anda ambil. Jadi aspek workflow ya. Jadi alur kerja berpikir Fakultas Syariah itu seperti itu. Jadi ada sumber ajaran, sumber normatif itu ya. Kan living law itu kan 3 ya. Filosofis, yuridis, dan sosiologis. Oke? Itu kan living law ya. Nah itu. Nah, filosofisnya kan ada filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam sumbernya apa? Ya Quran dan hadis. Jadi bagaimana aspek-aspek filosofis falsafatul ahkam itu kita turunkan dari Quran, dari hadis. Ya. Ila antakuna tijaratan antarodin. Antarodin itu ada buatan filosofisnya. Mutual consent itu antarodin, ridho. Ridho itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya rela. Rela itu dari ridho itu. Kayak lohor dari zuhur. Itu ya. Itu dari bahasa Arab rela itu ridho jadi rela ya, lohor dari zuhur itu ya, itu apalagi banyak lah ya contoh ya, banyak contoh yang asalnya dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab yang datang ke kita itu adalah bahasa Arab yang para pembawanya sudah masuk Islam ya, itu seperti itu. Jadi ada aspek-aspek yang identik antara Arab dengan Islam pada saat kita, ya. Tidak semua yang Arab itu Islam, tetapi pada saat konteks kita hidup, pada saat terjadi hubungan dagang dan seterusnya, Arab yang datang ke wilayah kita adalah Arab yang sudah Islam itu. Jadi ada aspek budaya, aspek sosial, ya itu seperti itu. Jadi ya pertemuan kedua masih apa ya? Masih warming up. Pertemuan kedua masih warming up, saudara. Kemarin kita bisa melihat aspek ekonominya, hari ini bisa kita melihat aspek hukumnya. Nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan mulai mencoba sedikit-sedikit membuka materi ya, bagaimana kita mempelajari hukum investasi dan portofolio itu. Ya, yang harus dipastikan itu kita harus beda belajar dengan ketika kita masih di SMA. Ya, di SMA itu apa yang dikatakan dosen ditelan bulat-bulat, dihafalkan sampai hafal di luar kepala. Sudah hafal di luar kepala ditanya ngerti nggak? Nggak tahu. Gitu ya, kan gitu ya waktu SMA itu. Pak Anton kok tahu seperti itu? Iya tahu lah, karena kan saya baca buku anak SMA hari ini ya, kemarin itu saya baca kok bukunya nih materinya berat-berat. Ya, ya saya coba tanya gitu kan, ini ngerti nggak yang dijelaskan ini? Ya ngerti sebatas yang ngerti, banyak aspek-aspek yang berat memahaminya gitu kan. Udah tulisannya kecil-kecil, udah kayak textbook perkuliahan aja. Kita kuliah di S1 aja kan sifatnya masih pengantar, karena apa? Karena pendalaman itu nanti di S2 kan, bahkan di S3.
D1 itu kan pengantar sifatnya, ya semuanya pengantar. Bagaimana memahami fenomena, ya bagaimana memahami fenomena, bagaimana bisa menjelaskan hubungan antar fenomena itu, belum melakukan kritik, ya belum melakukan kritik. Ya kalaupun ada tidak setajam di S2 dan di S3. Gitu ya, cukup. Oke, sudah terselesaikan itu kehadiran Pak Zarin? Sudah, Prof. Sudah, tinggal mengisi. Oke, kalau sudah ya dan tidak ada lagi pertanyaan, betul tidak ada pertanyaan nih? Yang hadir di sini partisipannya 28 ya, berarti ya ada yang tidak hadir nih, atau ada yang belum, ada yang tidak bisa masuk ke Zoom ya. Ya kalau misalkan kendalanya sinyal, kuota dan sebagainya ya seperti biasa nanti saya akan tampilkan rekamannya insya Allah di YouTube ya, dan silakan disimak sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Silakan disimak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mari kita tutup ya, mari kita tutup perkuliahan kita sore ini, siang menuju sore ini, dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.